Gimana nih hari ini? Udah siap belum buat mulai SOD buat hari ini? Yuk kita mulai, yang lain bisa on cam. On cam semua yuk. Biar kelihatan wajahnya, jadi nggak serasa ngomong sendiri. Hari ini kita masih masuk di CSS, semoga masih semangat buat ngikutin materinya. Tapi sebelum aku mulai, seperti biasa mau recap dulu dong. Mungkin salah satu dari kalian bisa jelasin dong tentang CSS kemarin kan ada buat pengimplementasinya ada 3 cara tuh. Mungkin bisa dijelasin. Mungkin Gusti Nurah Rama Dewantara boleh dong recap tentang materi kemarin. Ya, kemarin belajar tentang gimana cara ngakses CSS saja sih. Gimana cara akses dengan cara inline, embed, sama cara eksternal. Oke deh, boleh dijelasin tentang inline tuh gimana? Inline itu dia langsung ke elemennya di stylingnya. Terus kalau di embed itu dia stylenya masih dalam satu folder HTML. Terus kalau eksternal pakai folder dari luar HTML kayak gitu sih. Oke deh, thank you. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin udah cukup jelas ya, kemarin juga kayaknya materinya udah cukup jelas tentang implementasian CSS. Buat hari ini kita lanjut ke materi CSS yang lain. Kita bakal belajar tentang margin, border, padding. Share screen tuh kelihatan teman-teman. Halo? Kelihatan Kak. Oke, jadi buat hari ini udah ada yang tahu belum tentang apa sih itu margin di CSS atau sama padding, margin dan padding itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Mungkin Hegar bisa sebelumnya mungkin udah tahu atau belum tentang margin dan padding di CSS? Belum Kak. Oh belum, oke Iya. deh. Udah yang lain dulu, mungkin ada yang udah tahu. Mungkin Dimas, bisa jelasin gak Dimas? Kalau margin itu apa namanya mengatur ukuran di luar kontennya Kak. Jadi apa namanya seberapa lebar kecil yang di luar konten. Sedangkan kalau di dalam paddingnya itu untuk yang di dalam kontennya, di dalam div-nya lah ibaratnya. Oke deh, terima kasih Dimas. Benar banget tadi, kalau padding itu jarak antara padding antara isi dalam sama yang di luar. Antara border, jarak border sama di luarnya. Kalau misalnya margin itu di luar. Mungkin biar lebih gampang kita kasih contoh.
Nah, kemarin kan kita udah bikin CSS luar dalam nih. Nah, sebenarnya di sini tuh ada di sini kan ada jarak. Sebenarnya di sini itu jarak antara ini tuh diatur sama margin dan padding. Kalau kita mau tahu lebih gampang tentang margin dan padding, kita bisa inspect elemen. Nah, bisa mungkin buat memahami cara margin, padding, dan border tuh bisa lihat di sini. Nah, seperti yang udah dijelasin Dimas nih sebelumnya, margin itu jarak antara the border dengan luarnya. Jadi itu kalau misalnya di CSS ada komponen buat ngatur jarak dan buat jarak antara border di dalam suatu misalnya suatu div antara border dan konten di dalamnya itu, misalnya kalau kita cek di sini konten paragrafnya ini itu masuk ke sini. Nah, ini namanya kontennya. Kemudian ada juga border. Kalau misalnya sini kan kita nggak pakai border. Nah, di sini bisa kita ganti. Bisa tambahin. Saya di paragraf 3 kita tambahin border. Misalnya teks. Misalnya di sini kita bikin border style. Nah, sini kita udah bikin ada konten itu paragrafnya, dan juga ada border. Nah, selanjutnya buat lebih gampang memahami tentang padding, nah, kita bisa tambah juga padding. Saya paddingnya antara jarak antara konten dengan border itu, misalnya kita kasih 50. Nah, jadi bisa teman-teman lihat kan, sekarang udah nggak mepet lagi tuh antara border dan juga paddingnya. Udah ada paddingnya. Jadi yang di sini, yang ada garis hijau itu padding. Jadi jarak antara konten sama border. Nah, sekarang buat memahami apa itu margin, di sini bisa kita tambah juga margin. Misalnya. Nah, kan bisa kita cek. Nah, jarak antara elemen paragraf yang sini sekarang udah ada jarak nih sebanyak 5 pixel. Tapi kalau misalnya teman-teman coba di rumah, langsung kodingannya di CSS-nya ya. Ini karena buat biar lebih gampang aja memahaminya, kita langsung di inspect elemen itu biar lebih mudah memahaminya. Mungkin kalau dari materi margin, border padding cuma sekian. Kalau dari teman-teman masih ada nggak sih yang dibingungin atau ada yang mau ditanyain? Gimana nih? Atau udah cukup jelas nih tentang materi margin, border, dan padding? Cukup jelas, Kak. Oke,
Oke, makasih Danang buat tanggapannya. Oke, di sana udah cukup jelas. Kemudian selanjutnya itu ada juga tentang kombinator. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Ilham. Oke, lanjut sekarang. Oke, Pan. Halo, Panda. Iya, iya. Iya, jadi lanjutin dari materinya Vanda, aku bakalan jelasin soal penulisan CSS. Itu kan kalau di materinya ada namanya CSS kombinator sama CSS shorthand properties. Nanti aku bakal jelasin di situ. Aku share screen dulu ya. Jadi nanti aku jelasinnya sekalian coba praktekin. Ya, CSS. Oh, bentar. Layar gue kelihatan? Kelihatan, Mas. Tapi double-double ya. Udah kelihatan? Aman layarnya? Aman. Oke. Jadi aku jelasin yang CSS kombinator dulu. Kombinator itu lebih ke kayak penulisan. Jadi misalkan kayak kita punya div banyak nih, terus kita pengen langsung mewarnain semua div yang punya paragraf. Itu langsung text color-nya warnanya misalkan biru. Nah, kalau misalkan kita define-kan satu-satu tiap paragrafnya, itu kan bakal effort banget ya. Kayak harus nulis satu-satu kelasnya atau di-inline-kan gitu. Tapi ada cara yang lebih cepat. Jadi kita bisa bikin, sekali nulis kelasnya, itu udah bisa ngena ke semua paragrafnya. Kan kayak gini penulisannya. Jadi ketika semua div yang punya P atau paragraf itu langsung dikasih background color-nya yellow atau bisa jadi color-nya yellow gitu aja. Nah, nanti semua div yang punya P yang ada di div itu pasti warnanya nanti bakal jadi yellow atau terserah warnanya apa. Misalkan kayak gini nih. Layarku kelihatan kan yang Kelvin P-nya? Atau perlu di zoom? Cukup, Mas. Iya, cukup ya. Oke, misalkan aku punya div teks biasa ya. Terus ada div lagi, punya div yang di dalamnya ada P. Aku bikin div lagi, ada P lagi. Nah, ini kan ada dua div. Tapi tiap divnya punya P. Kalau misalkan aku kayak cara yang normal, biasanya kan harus ngasih kelasnya apa, warnanya misalkan, terus yang di bawah juga harus dikasih kelas warnanya apa, atau inline style gitu, satu-satu. Nah, cara cepatnya untuk kombinator ini, jadi misalkan gini, kita bikin nulis div, terus P, skurawal, text color-nya warna blue. Nah, otomatis dia semua P yang ada di div bakal warnanya jadi ganti biru. Itu cara penulisannya. Nah, cara penulisannya nggak cuma soal bisa spasi doang, tapi juga kayak pakai ini child selector atau tanda lebih besar atau pakai plus sama pakai apa namanya seleret. Ya gitulah. Itu caranya. Nah, itu untuk yang CSS kombinator. Sekarang yang kedua itu CSS shorthand properties. Tadi kan Vanda sempat jelasin ada yang namanya margin. Margin itu biasanya dia pasti bakal punya 4 direction. Margin top, margin right, margin bottom, sama margin left. Nah, kalau kita nulis satu-satu, margin topnya berapa, margin right-nya berapa, margin bottomnya berapa, left-nya berapa, itu kan bakal effort juga. Ada cara cepatnya dijadiin satu. Jadi langsung margin, terus baru semua angkanya dimasukin ke dalam margin itu tadi. Urutannya sama, jadi
pasti itu dari atas, kanan, bawah, kiri. Kita coba bikin ini yang di ini. Terus kita kasih kita bikin kelas margin, misalkan margin 15. Nah, kalau cara biasanya kan margin topnya 15 px, margin left-nya, margin right-nya 15 px, margin bottom-nya 15 px, margin left-nya 15 px. Nah, ini kan bakal lama banget, tapi emang bisa, sama aja, class margin 15. Nah, dia langsung otomatis punya margin atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ada cara cepatnya, langsung margin, titik 2, 15 px, 15 px, 15 px, 15 px. Hasilnya juga. Tuh, jadi untuk CSS shorthand. Nah, shorthand ini bisa dipakai di margin, border radius maksudnya. Border radius kan juga punya border radius kanan, atas, bawah, kiri. Terus heading itu. Oke, dari yang aku sampaikan ada yang mau ditanyain dulu? Halo? Atau udah cukup jelas? Jelas, Kak. Cukup, Pak. Cukup, Mas. Oke. Cukup, Mas. Oke. Fanda, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari aku cukup sih, mungkin tentang mungkin kali Sorry, putus-putus. Halo? Fanda, lagi DJ ya? Kayaknya sih ya, Mas. Nggak ada sih. Jadi, oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan atau ada yang bertanya dulu? Cukup, Mas. Cukup ya? Oke, kalau gitu. Jadi, kelasnya hari ini udah bisa diakses juga di CSS itu. Nanti bikin HTML plus CSS, jadi pakai eksternal CSS. Terus ada title dan paragrafnya, terus dikasih 4 card di same line. Terus di tiap cardnya ada picture-nya, ada judulnya, ada paragrafnya, seperti itu. Jadi kayak semacam postingan Instagram atau postingan Facebook, sama kayak gitu, bisa. Terus styling parents with bintang to change the default color of the text and font. Jadi kalian bisa pakai kombinator yang tadi untuk mengganti semuanya, semua P atau semua misalkan A atau Li yang ada di HTML kalian. Ada juga styling title of the card using kombinator, itu tadi sama. Terus pakai margin, border, sama padding, pakai yang shorthand. Jadi nanti teman-teman mentor juga bisa bakal ngecek codingan CSS kalian juga. Oke, ada yang mau tanyain dulu dari tasnya? Mas, sebelumnya aku mau nanya, Mas. Ini di luar tag sih. Untuk materi CSS ini kita nggak dikasih langsung gitu kayak materi HTML sebelumnya. Kayak langsung 5 tags gitu. 5 materi. Kalau ini kan
di indikasinya satu gitu, satu per hari satu. Kalau yang sekarang Nggak, kalau jadi indikasi gitu, satu bundle CSS gitu. di hari ini nggak ngerjain yang materi yang dikasih gitu jadinya. Oh, oke. Ada lagi mau tanyain? Atau bisa kita cukupin? Saya mau tanya, Ya. dia itu kan sudah 4 cut itu ke bawah atau ke samping ya kak? 4 cutnya. Bisa ke bawah, bisa ke samping, bebas. Jadi kalian flex direction-nya itu mau ke kanan atau ke bawah. Bisa row atau column. Berarti bebas ya kak? Ya, yang penting dalam satu line. Oke. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, sepertinya cukup ya. Jadi nanti misalkan ada yang mau tanyain atau dibingungin soal materi, langsung bisa chat di channel ataupun PC ke masing-masing mentornya. Oke. Thank you teman-teman buat pagi ini. Semangat ngerjain tasnya. Kita akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Pagi.